wasilahnya. Amin. Sama ini Mi, Apa? kan Abi kan baru tahu nih kalau nama penyakit yang Abi punya itu disleksia ya. Di kayak di video yang Abi disleksia itu. Gini, apa namanya? Tapi kan dari dulu kalau tanda-tanda itu nggak pernah dibuat-buat kan kayak gitu ya. Bener kan Abi suka apa namanya? Nanyain nama orang itu berkali-kali kan ya. Kayak nama orang-orang di sini tuh sering kan. Ya. Terus nama jalan, nama tempat. Ini kampung ini saya tahu karena tiap hari di sini gitu. Cuma kampung sebelum ini yang setiap hari lewat juga bentuknya tahu dan lain sebagainya, jalannya tahu gitu. Tapi namanya nggak tahu. Dan itu emang kejadian udah dari awal nikah. Umi pasti udah ngerasain kayak gitu kan. Tapi Umi selalu bilang Abi kayak gimana? Ya gitu. Umi kesal nggak sih? Gimana ya, justru Umi mah lihat Abi itu jadi beda gitu, cara pola pikirnya itu beda. Ini nggak dibuat-buat ya, emang kesan awalnya kok gininya emang ayah gitu, emang ada gitu cowok kayak gini. Jadi pola pikirnya itu beda banget sama cowok-cowok yang mungkin orang-orang ceritakan gitu. Kemudian ya setelah menikah juga kelihatan gitu. Jadi gimana ya, kata Umi mah Abi cerdas Umi. Jadi beda gitu. Gapung. Jadi beda gitu pola pikirnya. Memecahkan masalah itu dengan caranya Abi sendiri gitu. Padahal misalkan Umi berpikir cara memecahkan masalah ini dengan gini dengan menurut orang normal, tapi beda gitu dengan Abi. Contohnya apa sih? Gimana ya? Kayak apa? Banyak Susah lah ya mungkin. Itu beda. Itu jadi cerdas ya kata Umi bukan kata Abi. Berarti benar ya kalau disleksia ini kekurang apa ya, sulit belajar tapi enggak apa kemarin yang dibaca menghilangkan kecerdasan ya. Iya, terus kagumnya itu ketika misalkan nyeritain sesuatu bisa sampai detail gitu, Detail setiap detiknya. maksudnya Umi kalau menceritakan sesuatu pasti garis besarnya aja gitu. Tapi kalau Abi daya ingatnya itu beda, kayak nyeritain kisah-kisah Nabi kayak gitu yang pernah menurut papa pernah diceritain ke papa. Terus diceritain lagi ke Miki sampai jelas gitu nyeritainnya itu. Kalau Umi mah pasti merenan misalkan diceritain sama Abi 1 jam, ke Umi mah meren bisa 5 menit. Tapi apa Umi? Nggak lupa lagi. Iya sih, jadi cuma ini aja ya, jadi saya tuh kalau tulisan diinget kayaknya harus lama gitu ya buat inget. Tapi kalau ngambil ceritanya, bercerita dengan cara cerita bisa sampai detail kecuali tanggal, hal-hal yang kayak gitu, tanggal, nama kadang-kadang lupa gitu. Kecuali kalau Nabi kan masih gampang lah ya, Nabi misalnya Nabi Nuh ceritanya gimana, Nabi Adam gimana dan lain sebagainya. Iya, jadi saya juga yang diseleksi ya pernah dengar. Saya masih ingat cerita dari sebelum TK, dari TK, dari SD, dari SMP sebagainya, dari orang tua, dari apa tentang satu nabi misalkan Nabi Nuh gitu misalkan ya, versi ini gimana dan dicari tahu, akhirnya tahu gimana sih cerita detailnya sedetail mungkin dan nggak pernah lupa gitu. Itu yang kata Umi cerdas gitu, jadi daya ingatnya itu kuat. Ya tapi kalau kayak hal kecil. iya, tapi kalau kayak Detail. nama jalan gitu iya sih gitu. Jadi wajah orang juga sebenarnya jarang lupa, cuma namanya aja yang lupa. Kadang ketemu orang nih, ini siapa gitu, ngajak dia kenal, ngajak ngobrol, kita ingat wajahnya, oh ini
pernah ketemu di mana dan lain sebagainya, kejadiannya apa, tapi lupa namanya gitu. Teman Umi aja yang Abi kenal, cuma yang Abi ingat cuma 3 orang gitu. Serius, kecuali di kampung ini kan ada Intan, ada Ceca, ada ya itu. Kalau di luar bener gitu. Jadi Abi sangat sulit ngelupain nginget apa namanya, nginget nama orang, nama tapi jalan. nama jalan. Tapi kalau cerita, secara kita dengar cerita orang bercerita, Abi bayangin gitu kan. Jadi benar-benar Abi di kepala tuh Abi Nabi Nuh naik kapal misalkan, benar-benar di kapal gitu dan lain sebagainya, bikin kapal benar-benar ditertawain. Abi benar-benar bayangin aja gitu kan, dengar orang cerita Abi bayangin, nangis sendiri, ketawa sendiri dan lain sebagainya. Bukan gila ya, tapi mungkin seperti orang gila kan, cuma gitulah. Terus sama ngaji juga kan ya, ngaji juga apa namanya, kayak surat Al-Kahfi gitu kan, Umi tahu sendiri. Kayak ngaji surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110 misalkan. Dari semuanya, kalau ayat per ayat kan Abi nggak bisa jelasin. Kalau ayat 1 misalkan artinya apa, ayat 2 artinya apa, Abi sama sekali nggak bisa jelasin, nggak tahu gitu. Tapi kalau keseluruhan isinya Abi tahu gitu. Misalkan yang sebelah sini ceritain tentang apa kan gitu, sebelah sini ceritain tentang apa, sebelah lembar selanjutnya ceritain apa gitu kan. Jadi mungkin kalau akademi nggak bakal cocok ya. Sulit ya, Ya, kecuali caranya beda gitu, cara orang ngajarnya beda gitu. Jadi disleksia itu enggak bodoh. Setuju. bukan bodoh. Ya, setuju. Keistimewaan. Jadi justru yang punya disleksia itu berbeda karena mereka itu istimewa karena pola pikir atau cara berpikirnya itu berbeda dengan orang yang normal. Oh iya, kemarin kan Abi bahas yang pijit ATM itu. Kayak gimana Abi kalau ke ATM? Jadi jari kemana, mata kemana gini. Iya, benar-benar nginget lewat tangan gitu. Iya, benar-benar nginget lewat tangan gini. Selesai. Mantap ya. Jadi tolong, oh iya, Abi kan berharapnya sih ya, emang ini unik gitu, mungkinnya pemberian dari Allah yang berbeda gitu. Cuma Abi berharapnya si Miki nurunnya ke Umi. Why? Padahal Umi sering bilang Miki semoga cerdas kayak Abi. Ya karena gimana ya, diseleksia itu yang Abi rasain Sulit itu dari di awal. sulit di awal. Kalau kita belum tahu cara belajarnya, sulit, benar-benar sulit gitu. Sampai benar-benar Abi waktu SD minder gitu. Kata Abi juga kayaknya kalau Abi nurun, kalau diseleksia ini faktor genetik yang Abi miliki, berarti Abi nurun dari ayah. Kenapa bisa gitu? Karena ayah itu ngajarinnya berbeda, dan beliau juga gak tahu ya, emang namanya gak tahu, gak pernah baru tahu sekarang itu ciri-ciri diseleksia seperti apa. Tapi ayah juga kan ngajarinnya berbeda, dan beliau juga orang yang menurut saya sangat cerdas, sampai juara umum terus gitu di sekolahnya. Dan begitu beliau yang ngajarin saya, ngajarin Abi bisa ngerjain gitu. Kalau sama guru benar-benar blank, sama sekali nggak ada yang masuk gitu, nggak ada yang ingatnya. Abi pengennya nurunnya ke Miki karena berat gitu. Miki nurunnya ke Miki. Miki nurunnya Abi ke pengennya Miki nurunnya ke Abi ke Umi. Ya mudah-mudahan kan Umi juga cerdas. Amin. Cerdas ya? Iya kan, Umi juga juara umum terus Enggak. di sekolah, di pesantren. Enggak. Kalau Umi ini tipikal orang yang bukan diseleksia, tapi orang yang kerja keras dalam belajar. Oh ya?
Jadi Umi ini pintar bukan karena Umi punya bukan karena jenius gitu maksudnya. Emang sedikit sih orang jenius, maksudnya pintar bukan karena cepet tangkap juga, bukan sih, karena Umi ini orang yang pekerja keras gitu buat belajar. Iya, kalau lagi kuliah itu ada tugas kayak ngapalin itu kan bisa sampai tengah malam, terus subuhnya udah bangun udah ngapalin gitu. ya benar juga sih, tapi kadang Umi juga berpikir kenapa orang lain yang kelihatannya santai gitu dalam belajar, tetapi mereka dengan mudah memahami kayak gitu. Tuh kalau guru Tapi beda dengan Umi harus jungkir balik dulu ya. itu kalau kata guru SD itu kan kata-katamu masih ingat. Tuh. Kalau kata guru SD Abi mah itu teh gara-gara otaknya cair, yang lain tiap pagi harus, masih ingat nih lah, tiap pagi sampai jam 9 itu harus duduk di duduknya itu harus di pinggir ini Mi, pinggir jendela. Ini mah bukan peribahasa apa sih ya, kepercayaan lah ya. Harus di pinggir jendela biar aku kena matahari, jadi otaknya cair. Jadi pintar yang di pinggir jendela itu pintar. Dan dulu saya percaya dan diikutin. Duduk di pinggir jendela tapi tetap aja tiap guru nulis di depan bor aja ya kan, duduk di belakang terus. Kalau guru nulis di depan bor jelas kelihatan jelas tapi nggak bisa dibaca gitu dulu waktu SD. Kalau Abi percaya nggak, dulu ketika SD nilai Umi itu selalu 0. Serius malahan udah dicap gitu sama gurunya teh. Kan dulu masih ingat nih pelajaran matematika. Tapi maafin kalau guru SD nonton, mohon dimaafkan. Jadi gini, pelajaran matematika orang lain udah selesai nih ngerjain, terus pada bener-bener kan, ya udah pada bener. Terus Umi jadi dinilainya itu disamain geningannya di bor gitu, nomor 1 gini isinya. Nah Umi itu jadi pengen nilainya gede, nilai matematika selalu 0, pengen gede nih nilainya teh. Jadi dihapus jawabannya ketika pas disamain jawaban sama guru, dihapus gitu, diganti sama jawaban yang benar. Udah itu ketahuan. Ketahuan ya bener, harusnya Umi teh nilainya 0 tapi jadi 100. Oh sudah ini mah di ini ya dibetulin gitu di sana weh. Jadi kapok gitu dan berprinsip juga. Kan Umi dulu korban bullying ya, karena ya fisik mungkin, terus warna kulit. Jadi bahan bullying ya gitu. Terus dari sana kurang, kalau gak salah kelas 4 SD, Umi punya prinsip, Umi nggak punya paras yang cantik gitu ya kan, tapi emang sih cantik itu relatif, tapi menurut bullying yang Umi terima, Umi itu tidak menarik seperti itu secara fisik. Umi tidak mempunyai kelebihan dari fisik. Kenapa enggak gitu Umi melebihkan diri pada kemampuan Umi gitu. Jadi gini, jadi menurut Umi gini simpelnya, Umi tadi dibully, jelek gitu, hitam, bodoh, betul. Ya kan bulinya kayak gitu ya. Jadi Umi dibully nih, jadi ini korban bullying waktu SD. Karena seperti itu menurut mereka gitu, akhirnya Umi punya prinsip, atau Umi pengen membuktikan mungkin ya, meskipun fisik seperti ini, seenggaknya Umi pintar seperti itu kan. Iya benar. Jadi gitu. Umi teh ada dipuji lah gitu dengan kepintaran Umi. Dari sana Umi teh mulai belajar kerja keras, mulai membenahi diri, gimana sih caranya biar bisa jadi orang pintar gitu ya. Dulu sewaktu SD punya jadi orang pintar gitu. mah tuh ini Mi, dukun.
bukan itu. Nah terbuktilah gitu ya, kelas 4 mulai masuk ranking 11 ya, dari awal-awal itu ranking terbelakang gitu, terbawah. ranking 40 lah, Nah dari gitu, dari bener 38 ya. Enggak deh, iya. Pokoknya ranking ranking akhir. akhir. Kelas 4 terbukti Umi ranking 11. Senangnya minta ampun. Dari ranking 1 dari kelas berapa? Nah gini ceritanya, udah gitu Umi terus ya ketagihan gitu ya, dapat pujian dari orang tua, dari keluarga. Oh iya Cina Inti dapat ranking 11, padahal kan ranking 11 apa gitu ya, nggak masuk 10 besar acan. Udah gitu, udah semester 2 berulah Umi masuk ke ranking 8 kelas 4 ya. Terus kelas 5 masuk lagi ke ranking berapa ya, pokoknya maju aja. Nah udah kelas 6 Umi nggak nyangka banget kelas 6 itu bisa dapat ranking 3. Dari belakang. Ranking 3 Umi dipanggil. Iya. Ini warga percaya banget kan, di SD itu tempatnya. Jadi pas diumumin nilai rapot itu ada kan bangunannya ada yang tinggi, siswa-siswi di bawah. Terus gurunya ngumumin kelas 6 ranking 3 gitu. Umi teh udah berpikir pasti yang biasa lah ya, yang biasa masuk 3 besar gitu. Pas dipanggil Inti Suci, Umi teh shock. Campur aduk, ya Allah ini teh bener apa enggak. Akhirnya Umi setelah membayangkan menerima buku ya, menerima buku atas ranking itu juara, ternyata tercapai gitu, sampai terharu banget gitu, sampai Cina ini Inti Suci ya, Cina sok hebat kan kata gurunya teh gitu ya. Mungkin mereka melihat progres Umi yang signifikan gitulah setelah dari yang dibully ya, dari yang dibully juara 3 paling belat ranking 3 gitu. Dari sana langsung nggak percaya, langsung dipamerin itu buku yang ada tulisan ranking 3-nya, di teng sepanjang jalan teh, ini loh saya ranking 3 gitu. Udah gitu ya saya bisa membuktikan akhirnya sampai SMA. Alhamdulillah SMP emang sih awal nggak masuk juara 3 besar kayak gitu, tapi mulai semester 2 kelas 1 SMP juara 2, terus juara 1 sampai lulus, dan pas lulus akhirnya jadi juara umum kayak gitu. SMA gitu. Terus juga. SMA alhamdulillah dari kelas 1 semester 1 sampai lulus ya ranking 1 gitu. Dari yang dibully jadi yang dipuji. Mantap ya, seperti itu. Kalau Abi dipuji itu sama guru, ingat baru 2 kali seumur hidup. Selama sekolah baru 2 kali dipuji. Kecuali sama guru olahraga, sama guru olahraga, sama guru gambar, itu apa namanya ya, kesenian. Sisanya benar-benar gak pernah dianggap. Serius ya, mungkin karena keterbatasan itu. Tapi kalau fisik gitu istilahnya apa namanya, olahraga, ya bagus terus. Dipuji itu waktu kelas 6 SD, karena udah belajar dari almarhum ayah. Akhirnya matematika bagus kan, paling tiap kali ngerjain kan paling. Dulu SD-nya kayak gini loh, kalau ngerjainnya udah betul semua terus paling cepat kan pulang duluan. Dan hampir tiap hari Willy pulang duluan gitu, Abi pulang duluan. Ngerjain matematika set kasih ke guru bagus. Nah pernah sampai gurunya muji ini, Willy mah matematikanya pinter gitu, cocok jadi pedagang. Serius itu sekali. Yang kedua adalah kelas 2 SMP sama ibu siapa lupa namanya ya, itulah. Jadi guru itu yang diingat, itu yang paling berkesan sih Pak, pasti diingat, tapi namanya yang lupa. Ya gitu ya, ini udah panjang lebar ya. Dari semuanya udah ngantuk juga. Mungkin yang nonton enak pagi-pagi apa siang sore. Ya, selamat malam. Umi bilang sama teman-teman Umi, "Hey gengs."
Gak mau. Hey geng, Hmm. please like, share, and subscribe. Gitu, gengs. Hai, teman Umi yang Abi kenal Oke. di kampus. Lutfah, Mm-mm. Hilda, yang Abi ingat namanya, Ripa, Mm-mm. yang Abi nelpon kemarin, chatan kemarin, terus udah. Itulah teman Umi cuma ada 3. Enggak lah, banyak. Banyak ya, yang Banyak. Abi ingat cuma itu. Tapi Abi senang Umi punya teman. Temennya kan tanya baik-baik. Ya, alhamdulillah. Hai. Bilang tuh sama temen, hey gengs, Gak mau. gengs guys, apa hey, apa ya udah itulah. Ya, buat teman-teman, makasih udah menemani saya. Video yang gak jelas ini. Ya, semoga bermanfaat. Iya, Jangan lupa kalau misalkan menyukai video ini, langsung di like, share dan Dan subscribe. subscribe. Share itu gini loh, bagikan di bawah nih ada tulisan bagikan, pijit thread, ada link. Iya, banyak yang nanya share itu kayak gimana, ada link nih, Mm-mm. dipincit thread, Mm-mm. udah terus salin masuk ke WhatsApp, ke Instagram atau ke Facebook, ditempel nih, bikin status misalkan pijit copy, paste, Tempel. tempel atau paste, terserah. Ini pengaturannya kan ada yang pakai bahasa Inggris mungkin. Tempel, udah gitu udah. Ya, itu cara berbagi, share karena gratis dan gak guna, guna ya, semoga berguna video kali ini. Kita mau bikin adik buat Miki, enggak bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.